Erich Fromm, seorang psikoanalis, lahir di Frankfurt, Jerman pada 23 Maret 1900 dan wafat pada 18 Maret 1980. Intisari kepribadian manusia menurut Fromm, hasil penggabungan dari Freud yang menekankan aspek biologis di mana karakter manusia ditentukan oleh biologisnya dan Marx yang menekankan aspek sosial di mana manusia ditentukan oleh masyarakat tempat hidupnya. Dari penggabungan muncullah teori ide kebebasan sebagai karakteristik utama manusia namun dalam kenyataannya manusia adalah makhluk yang kesepian dan terisolasi karena terpisah oleh alam. Secara biologis manusia lebih lemah dibandingkan binatang. Lemah yang dimaksud di sini ialah karena binatang sudah dibekali insting-insting untuk bertahan dan menjalani hidup. Sebaliknya, manusia tidak lagi bersatu dengan alam tetapi lebih menggunakan akalnya untuk mengatasi alam dan mengubah lingkungan secara aloplastik. Sifat ini berarti ability untuk membentuk diri yang merupakan dasar kekuatan untuk perkembangan kualitas kemanusiaannya kelak. Manusia harus mengembangkan potensi dirinya, artinya manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan kebutuhan spesifik yang berasal dari kondisi eksistensi manusia. Yang pertama, keterhubungan dengan alam. Manusia sadar bahwa ikatan manusia dengan alam terputus. Manusia merasa terisolasi, oleh sebab itu mereka harus mencari ikatan baru dengan orang. Bisa melalui cara mendominasi dengan menguasai orang lain, atau bisa melalui cinta dengan memuaskan kebutuhan akan keamanan dan menimbulkan perasaan integritas dan individualisasi. Keterhubungan ini menjadi penting karena pemuasan keterhubungan dengan orang lain sangat penting untuk kesehatan psikologis. Keterhubungan ini membentuk bagaimana karakteristik atau pola-pola pada manusia. Kebutuhan yang kedua yaitu transendensi. Manusia itu memiliki karakteristik atau sifat yang sama dengan hewan, misalnya dalam memenuhi kebutuhan makan, minum, tidur, atau kebutuhan yang ada di atasnya misalnya kenyamanan, untuk mengatasi kodrat kebinatangannya, yang bertujuan untuk mengatasi posisi manusia sebagai makhluk yang pasif. Manusia memiliki kemampuan berpikir dan ingin memainkan peranan aktif di dunianya, serta mengembangkan kreativitasnya. Kebutuhan yang ketiga yaitu keterberakaran, ingin menjadi bagian integral dunia. Manusia memiliki kebutuhan untuk menjadi miliki dari sesuatu. Cara ideal ialah dengan membangun suatu rasa persaudaraan dengan manusia lain, cinta, perhatian, dan partisipasi dalam masyarakat. Kemudian kebutuhan yang keempat ialah identitas. Setiap manusia membutuhkan suatu perasaan identitas sebagai individu yang unik, suatu identitas yang menempatkannya terpisah dari orang lain. Dan yang terakhir yaitu kerangka orientasi. Kerangka ini sebagai acuan dalam memandang dan memahami dunia. Dasar ideal untuk kerangka orientasi adalah pikiran, kemampuan melihat dunia, termasuk diri sendiri, secara objektif dari kebutuhan diri sendiri sehingga pandangan terhadap dunianya mendekati kenyataan. Adapun pengklasifikasiannya. Yang pertama, frame of devotion, adalah kebutuhan akan arah dan tujuan. Yang kedua ada excitation stimulation, adalah kebutuhan untuk mendapatkan stimulasi atau perangsangan. Dan yang ketiga ada effectiveness, yaitu kebutuhan untuk menyadari kompetensi yang dimilikinya guna menghalau perasaan tidak berdaya. Kemudian 5 tipe kepribadian menurut Erich Fromm, 4 bersifat negatif dan 1 bersifat positif. Pertama yaitu orientasi reseptif, berharap memperoleh keinginan secara langsung dari dunia luar, bila tidak memperoleh maka akan menunggu. Tipe reseptif dicirikan oleh kebutuhan akan dukungan terus-menerus. Mereka cenderung pasif, membutuhkan, dan sepenuhnya bergantung pada orang lain. Tipe reseptif juga cenderung kurang percaya diri pada kemampuannya dan kesulitan mengambil keputusan sendiri. Fromm berpendapat bahwa tipe karakter ini lebih mungkin muncul ketika orang tumbuh dalam rumah tangga yang sombong dan suka mengontrol. Yang kedua ada orientasi eksploitatif, berusaha keras untuk mendapatkan keinginan mereka dalam bentuk yang ekstrim, penindas dan agresif. Tipe eksploitatif bersedia berbohong, menipu, dan memanipulasi orang lain demi mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Untuk memenuhi kebutuhannya untuk merasa diterima,
Mereka mungkin mencari orang yang memiliki harga diri rendah atau berbohong tentang mencintai seseorang yang sebenarnya tidak mereka pedulikan. Menurut Fromm, orang dengan tipe karakter ini mengambil apa yang mereka butuhkan baik melalui kekerasan atau penipuan dan mengeksploitasi orang lain untuk memenuhi kebutuhan egoisnya sendiri. Yang ketiga ada orientasi memiliki, melihat dunia sebagai hak milik atau sesuatu yang patut dimiliki. Tipe penimbun mengatasi rasa tidak aman dengan tidak pernah berpisah dengan apapun. Mereka sering mengumpulkan harta benda dalam jumlah besar dan seringkali tampak lebih peduli pada harta benda mereka daripada terhadap manusia. Mereka memiliki keterikatan yang tidak sehat terhadap benda-benda materi dan merasa lebih aman ketika dikelilingi oleh banyak harta benda. Meski mengumpulkan harta benda dalam jumlah besar, mereka tidak pernah merasa puas, dan sepertinya selalu ada yang kurang. Yang keempat, orientasi pasar, berharap bisa selalu menjual. Keberhasilan diukur dengan sejauh mana saya bisa menjual, mengemas, dan menawar. Dan yang terakhir adalah tipe kepribadian yang positif, yaitu orientasi produktif, sebagai kepribadian yang sehat, yaitu kepribadian tanpa topeng. Tipe ini adalah orang yang mengambil perasaan negatifnya dan menyalurkan energinya ke dalam pekerjaan yang produktif. Tipe produktif adalah orang yang mengambil perasaan negatifnya dan menyalurkan energinya ke dalam pekerjaan yang produktif. Mereka fokus pada membangun hubungan yang penuh kasih, pengasuhan, dan bermakna dengan orang lain. Hal ini berlaku tidak hanya pada hubungan romantis, tetapi juga pada hubungan kekeluargaan, persahabatan, dan hubungan sosial lainnya. Kepribadian yang sehat menurut Fromm apabila di dalam mua terdapat cinta yang produktif, pikiran yang produktif, suara hati yang terbagi menjadi suara hati otoriter dan suara hati humanistis. Selanjutnya ada ciri-ciri kepribadian yang sehat. Pertama, mampu mengembangkan hidupnya sebagai makhluk sosial di dalam masyarakat. Kedua, mampu mencintai dan dicintai. Ketiga, mampu mempercayai dan dipercayai tanpa memanipulasi kepercayaan itu. Keempat, mampu hidup bersolidaritas dengan orang lain tanpa syarat. Dan yang terakhir, mampu menjaga jarak antar dirinya dengan masyarakat tanpa merusaknya. Dan ada 3 bentuk pelarian kebebasan atau escape from freedom. Yang pertama ada otoritarianisme, ialah lari dari kebebasan dengan cara meluruhkan diri dengan orang lain, contohnya, ekstrim masokis dan sadistis. Yang kedua yaitu destruktif, menanggapi penderitaan dengan mengecilkan atau bahkan meniadakan diri mereka sendiri. Yang terakhir ada konformitas otomaton, yaitu dengan cara bersembunyi di balik hierarki kekuasaan atau gerombolan kebudayaan massa. Berikut merupakan flyer teori kebebasan oleh Erich Fromm dari kelompok kami. Massa, sekian presentasi dari kelompok kami.